البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sempat terhenti berkaitan dengan Ramadan dan Aid. Kita masuk pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajir min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpandangan tentang disyariatkannya salat di belakang setiap orang yang baik maupun yang fajir dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya bagaimana kalimat ini khonifillah, yaitu bahwasanya kita berpandangan tetap sahnya, berkeyakinan tetap sahnya ketika bermakmum di belakang seorang muslim walaupun dia seorang yang berbuat maksiat. Jadi masyru' untuk salat di belakang setiap imam dari kalangan kaum muslimin, baik dia seorang yang saleh ataupun seorang yang fajir. Kalimat ini khonifillah untuk membantah sederetan dari kalangan ahli bidah, di antaranya khawarij dan yang semisalnya, yang berkeyakinan bahwasannya pelaku dosa besar keluar dari Islam dan tidak boleh salat di belakangnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, kita ambil kalimat ini dulu. Wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Rawahu Makhul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian, yaitu bermakmum berjamaah di belakang setiap orang yang baik ataupun yang fajir, yaitu yang banyak berbuat maksiat. Di sini menunjukkan ditekankannya salat berjamaah. Karena sebagian manusia juga terkecoh oleh syubhat syaitan untuk meninggalkan salat jamaah dengan alasan imamnya perokok misalnya. Makanya terkadang ada pertanyaan, bagaimana hukum salat di belakang imam yang suka merokok? Ya tetap disyariatkan, bukan berarti kemudian aku salat di rumah saja. Ini talbis dari iblis. Tetap wajib atas laki-laki dari kalangan kaum muslimin untuk mendatangi jamaah, untuk salat di masjid-masjid kaum muslimin, selama diimami oleh seorang imam yang muslim dari kalangan ahli qiblah, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Cuman hadits ini khonifillah, pada sanadnya inqita', sebagaimana akan dijelaskan oleh syarih rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan kedhaifannya.
Wa akhrajahu ad-Daruqutni wa qala Makhul lam yalqa Abu Hurairah. Daruqutni mengatakan Makhul tidak bertemu dengan Abu Hurairah sehingga sanadnya terputus. Wa fi isnadihi Muawiyah ibnu Salih mutakallamun fi. Juga pada sanadnya ada perawi yang bernama Muawiyah ibnu Salih. Dia diperbincangkan. Cuman perbincangan tentang Muawiyah ibnu Salih khonifillah kesimpulannya wal kalamu fihi la yunziluhu an darajatit tahsin. Pembicaraan tentang Muawiyah ini tidak sampai menurunkan beliau dari derajat hasan. Berarti sebab kedhaifan yang paling utama adalah pada inqita'nya. Qala wa qad ihtajja bihi Muslimun fi sahihi, dan Muslim telah berhujjah dengan perawi ini Muawiyah bin Saleh dalam sahih beliau karena memang beliau seorang yang hasanul hadits. Wa kharaja lahu ad-Daruqutni Allah wa Abu Dawud an Makhul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu wajibatun 'alaikum ma'a kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in 'amila bil kaba'ir wal jihadu wajibun 'alaikum ma'a kulli amirin barran kana aw fajiran wa in 'amila al kaba'ir. Ini riwayat lain tapi jalannya masih sama, Makhul an Abi Hurairah, berarti tetap ada keterputusan sanad. Diriwayatkan di sini salat itu wajib atas kalian bersama dengan setiap muslim. Apakah dia itu seorang yang baik ataupun yang fajir, yang jahat, yang buruk, selama dia muslim tetap disyariatkan salat berjamaah dengannya. Dan walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Dan jihad juga wajib atas kalian bersama dengan setiap pemimpin. Baik pemimpinnya itu seorang yang memiliki kebagusan amalan, kebagusan perbuatan, ataupun dia seorang yang jahat, yang fajir. Dan walaupun dia melakukan dosa besar. Nah, dan telah kita lewati sanadnya ada inqita' sehingga dhaif. Dan dalam pembahasan ini akhwanifillah, salat di belakang setiap muslim, baik itu seorang yang soleh ataupun yang fajir, telah datang hadis-hadis yang lain. Cuman kesimpulannya ikhwan, ambil faedah dari Imam Ad-Daruqutni, laisa fiha syai'un yathbut. Tidak ada tentang penegasan untuk salat di setiap di belakang setiap imam yang barin, yang solehnya ataupun yang fajirnya. Tidak ada satupun hadis yang sabit. Wa fi sahih al-Bukhari anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli khalfal Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau dulu salat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan Hajjaj bin Yusuf ikhwani fillah dikenal dengan kejahatan dan kezalimannya. Bahkan terjadi khilaf di kalangan para ulama, dia itu masih muslim ataukah sudah kafir. Dan yang rajih dia muslim zalim. Seorang muslim yang zalim, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang membunuh banyak tabi'in, bahkan juga sebagian sahabat. Berarti dia seorang yang fajir. Tapi Abdullah bin Umar tetap salat di belakangnya, tetap berjamaah di belakangnya ketika ditegakkan salat berjamaah. Naam. Dan kemungkinan yang diinginkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, dengan lafaz bahwasanya Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, ini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala
walam ajidhu indahu hatta al-an. Aku tidak mendapati riwayat secara tegas seperti itu dalam Sahih Bukhari sampai sekarang. Nah, cuman yang datang riwayat dalam masalah ini khonifillah dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Adapun yang dalam Sahih Bukhari, nah ini berkaitan dengan haji. Baik, berkaitan dengan haji. Cuman ya mungkin dari kelaziman di situ diambil ketika Ibnu Umar khonifillah berhaji dengan apa? Penguasa saat itu Hajjaj. Ya. Dalam riwayat Bukhari an Salim qala kataba Abdul Malik ila al-Hajjaj alla yukhalifa Ibnu Umar fil hajj. Faja'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ana ma'ahu yawma Arafah hina zalat asy-syams fasaha 'inda suradikil Hajjaj fa kharaja wa 'alayhi milhafatun mu'asfarah faqala ma laka ya Aba Abdurrahman faqala ar-rawah in kunta turidu sunnah qala hadhihi sa'ah qala na'am qala fa anzirni hatta ufidha ala ra'si thumma akhruj. Di sini menunjukkan apa? Ibnu Umar diperintahkan untuk menjadi apa? Menjadi mufti pada saat itu. Dan Hajjaj diperintahkan oleh Abdul Malik untuk tidak menyelisihi bimbingan-bimbingan Ibnu Umar. Di sini tidak ada tasrih, tidak ada penegasan kalau Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj. Cuman mungkin dari kelaziman karena saat itu dia sebagai penguasa dan biasanya yang mengimami adalah penguasa di zamannya, melazimkan karena berhaji mesti melewati waktu-waktu salat. Adapun yang datang secara sharih dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, demikian pula dalam apa? Riwayat Ibnu Sa'ad, anna Ibnu Umar kana fi zamanil fitnah la ya'ti amirun illa shalla khalfah wa adda ilaihi zakata malih. Bahwasanya Ibnu Umar, dulu pada zaman fitnah tidaklah datang seorang amir pun kecuali dia salat di belakangnya dan menunaikan zakat hartanya kepadanya, diserahkan kepada penguasa di zamannya, dan sanadnya sahih. Dari Zaid bin Aslam. Adapun dalam Sahih Bukhari sebagaimana disebutkan tadi tidak ada riwayat yang sharih, yang tegas. Wa kadza Anas bin Malik wa kana al-Hajjaj fasiqan zaliman. Demikian pula Anas bin Malik. Cuman berkaitan dengan athar Anas, wallahu taala alam, tidak kita dapati sanadnya, kawan. Belum mendapatkan sanad tentang athar Anas bin Malik ini. Wa fi sahih aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Dan ini jelas perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwanifillah untuk apa? Untuk salat di belakang imam-imamnya. Nabi mengatakan yusalluna lakum, mereka itu salat untuk kalian, mengimami kalian. Jika mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka juga, dan apabila mereka keliru, maka kalian mendapatkan pahala dan kekeliruannya atas mereka, yaitu kekeliruannya tanggung jawab para imam. Jadi menjadi makmum itu apa? Itu tidak ada kerugiannya, semuanya untung. Semuanya untung. Ketika imamnya bagus, benar, maka mereka mendapatkan kebaikannya, dan ketika imamnya keliru, maka mereka tetap mendapatkan kebaikan salat yang ditunaikan karena menunaikan perintah Allah untuk tetap salat di belakang imam, dan kekeliruannya adalah
menjadi apa? Tanggung jawab imamnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah. Akhrajahu Daruqutni min turuq wa dha'afaha. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian di belakang siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Dan salatilah, ini sallu ala. Sallu ala maksudnya apa? Salatilah. Salatilah siapa saja yang mati dari kalangan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan inilah maksud pada apa? Potongan kedua dari perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa ala man mata minhum. Maksudnya kita berpandangan untuk menyolati, ya, menyolati jenazah siapa saja yang mati dari kaum muslimin. Baik dia itu seorang yang soleh, apalagi tentunya kita bersemangat untuk menyolatinya, maupun dia seorang yang jahat selama dia dari kalangan kaum muslimin. Ini asalnya tetap disyariatkan menyolatinya. Bahkan kalau tidak ada yang menyolatinya padahal dia seorang muslim, maka semuanya terkena dosa. Hadis ini akhwanifillah yang dikeluarkan oleh Daruqutni dari beberapa jalan dan beliau dhaifkan. Pada sanadnya akhwan, untuk jalan yang pertama padanya Uthman bin Abdurrahman Al-Waqqasi, seorang yang matruk. Kemudian jalan yang kedua padanya Khalid ibnu Ismail Al-Makhzumi muttaham bil kadzib, sehingga kedua-duanya kelemahannya parah dan tidak bisa saling menguatkan. Baik. Ini beberapa athar yang dibawakan akhwanifillah. Untuk hadis memang kita tidak mendapati yang tegas menyatakan perintah untuk salat di belakang setiap imam walaupun dia itu jahat atau zalim. Cuman itulah yang hak dan itulah yang dicontohkan oleh para salaf. Qala ya'lam rahimakallah wa iyana annahu yajuzu lirrajuli an yusalliya khalfa man lam ya'lam minhu man lam yu'lam minhu bid'atun wala atau an yusalliya khalfa man lam ya'lam minhu bid'atan wala fisqan. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan merahmati kami. Nah, konteks yang seperti ini akhwanifillah sebagian ulama mengkritisinya karena apa? Tentunya yang lebih bagus untuk mengedepankan doa diri sendiri terlebih dahulu. Doa untuk apa? Diri sendiri terlebih dahulu baru ke orang lain. Sehingga yang lebih bagus dari lafaz ini adalah apa? Rahimanallahu wa iyyakum wa iyyaka. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Bahwasanya boleh bagi seseorang laki-laki untuk salat di belakang orang yang tidak dia ketahui kebid'ahannya maupun kefasikannya bittifaqil a'immah berdasarkan kesepakatan para imam. Baik. Walaysa min syartil i'timami an ya'lamal ma'mumu i'tiqada imamih. Bukan merupakan syarat seorang bermakmum dia harus mengetahui keyakinan imamnya. Tidak disyaratkan. Makanya seseorang ketika mungkin safar dan seterusnya mendapati orang yang zahirnya muslim, ya di masjid kaum muslimin singgah, ya dia salat di belakangnya. Wala an yamtahinah, tidak pula dipersyaratkan untuk dia mengujinya terlebih dahulu. Tak uji dulu lah sebelum aku salat di belakangnya. Fayaqul madza ta'taqid. Sehingga dia mengatakan apa yang kau yakini, apa keyakinanmu. Tidak perlu. Bal yusalli khalfal masturil hal walau shalla khalfa mubtadi'in yad'u ila bid'atih aw fasikin
zahiril fisq wa huwa al-imamur ratibul ladzi la yumkinuhu as-salatu illa khalfah. Bahkan hendaknya dia salat di belakang orang yang masturul hal, yaitu kondisinya tidak dia ketahui. Yang penting dikenal dia muslim, tidak tahu keyakinannya bagaimana. Walaupun salat di belakang ahlul bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, atau seorang yang fasik yang zahir kefasikannya. Sangat nampak kefasikannya, misalnya perokok, ini kan kefasikan yang sangat nampak. Baik. Atau pemusik. Nah, tetap salat di belakangnya dalam keadaan dia itu sebagai imam rawatib yang tidak memungkinkan untuk salat kecuali di belakangnya. Ini. Selama memang dia menjadi imam rawatib dan tidak ada pilihan lain, ya tetap salat di belakang dia. Ka imamil jum'ati wal idain, seperti misalnya dia sebagai imam Jum'ah atau salat Id. Wal imami fi salatil haji bi Arafah, dan yaitu jadi imam dalam salat ketika haji dan di Arafah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fa innal ma'muma yusalli khalfahu 'inda 'amatis salafi wal khalaf. Maka sungguhnya makmum itu salat di belakangnya. Dan ini pendapat di sisi keseluruhan para salaf dan khalaf. Baik. Dan di sini ada kait penting, kawan. Selama memang tidak memungkinkan untuk salat di selain dia, menunjukkan ada isyarat kalau diketahui memang dia seorang ahli bid'ah, menyeru berdakwah kepada bid'ahnya, atau seorang yang fasik sangat jelas kefasikannya, dan dia punya pilihan, maka mencari imam yang lebih bagus. Apalagi itu salat sehari-hari yang dia lakukan 5 waktu. Karena memilih imam yang memang bagus, tentunya itu akan lebih utama pada salatnya. Nah, qala man tarakal jum'ata wal jama'ata khalfal imamil fajir fahuwa mubtadi'un 'inda aktsaril ulama. Dan siapa saja yang meninggalkan salat Jum'ah dan berjamaah di belakang imam yang fajir, imam yang zalim, yang berbuat jahat, maksiat, dia tidak mau salat di belakangnya. Tidak mau salat Jum'ah, tidak mau salat jamaah. Nah, maka yang seperti ini dihukumi dia itu mubtadi' di sisi mayoritas para ulama. Karena itulah keyakinan apa? Mendasar yang ada pada Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, was-sahih annahu yusalliha wa la yu'iduha, fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu yusalluna al-jum'ah wal jamaah khalfal a'immatil fujjari wala yu'idun. Nah, dan yang sahih untuk dia melakukan salat dan tidak mengulanginya. Setelah berjamaah dia salat di belakangnya dan tidak perlu mengulanginya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum dulu mereka salat Jum'ah dan jamaah di belakang para imam-imam yang fajir. Imam-imam yang jahat, sebagiannya keji, zalim. Nah, dari para penguasa. Wala yu'idun, dan mereka tidak mengulanginya. Kama kana Abdullah ibn Umar yusalli khalfal Hajjaj ibn Yusuf, sebagaimana dulu Abdullah bin Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Fakadzalika Anas radhiyallahu anhu kama taqaddam, demikian pula Anas radhiyallahu anhu sebagaimana telah lewat. Fakadzalika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuhu yusalluna khalfal Walid ibn Utbah. Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'aid. Wa kana yashrabul khamra hatta innahu shalla bihim subha marratan arba'a thumma qala azidukum, faqala lahu ibn Mas'ud ma zilna ma'aka mundul yawm fi ziyadah. Baik. Anas, kemarin tadi kita tidak mendapati apa sanadnya tentang Anas yang salat di belakang imam fajir. Nah, demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya salat di belakang Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'aid. Dalam keadaan dulu dia meminum khamar. Tidak berhenti dari minum khamar. Sampai-sampai
suatu ketika dia itu mengimami salat subuh 4 rakaat. Mengimami salat subuh 4 rakaat kemudian mengatakan aku tambah lagi. Karena apa? Karena tidak sadar dalam kondisi apa? Kondisi setengah mabuk mungkin. Maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan kepadanya, kami senantiasa bersamamu semenjak hari ini dalam keadaan semakin bertambah, yaitu maksudnya bertambah parah kondisinya dia. Taib. Berkaitan dengan riwayat ini, ikhwan, asalnya memang ada dalam Sahih Muslim. Taib, asal kisah ada dalam Sahih Muslim. Adapun lafaz yang seperti itu ini dikeluarkan oleh Umar Ibnu Syabbah dan pada sanadnya Ibnu Syaudzab yang bernama Abdullah Ibnu Syaudzab. Untuk sanad sampai Abdullah bin Syaudzab ini hasan. Cuman Abdullah bin Syaudzab ikhwan tidak mendapati zaman kejadian itu. Sehingga ini tanda tanya. Karena apa? Dia mengisahkan kejadian itu cuman dia tidak mendapati zaman tersebut. Nah, berarti ada yang memberitahu dia. Nah, siapa yang memberitahu dia? Wallahu taala alam. Tentang kisah ini. Tentang kisah yang masyhur disebutkan cuman apa? Kita tidak mendapati sanad yang kuat yang menunjukkan tentang kesahihan yang seperti itu. Wa fi sahihi anna Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu lamma husira shalla bin nasi syakhs. Fasa'ala sa'ilun Utsman, innaka imamun 'ammah wa hadha alladhi shalla bin nasi imamu fitnah. Faqala ya ibn akhi inna salata min ahsani ma ya'malun nas fa idza ahsanu fa ahsin ma'ahum wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Dalam Sahih Bukhari, yang dimaksud as-sahih maksudnya Sahih Bukhari, bahwasanya Utsman bin Affan tatkala beliau dulu dikepung. Ya, dikepung sebelum wafatnya, dikepung oleh orang-orang Khawarij. Pembuat fitnah. Maka yang mengimami manusia seseorang. Biasanya mengimami Utsman. Tapi saat Utsman dikepung ada orang yang mengimami manusia. Maka seorang bertanya kepada Utsman, sungguhnya engkau adalah imam bagi keseluruhan kaum muslimin. Dan orang yang memimpin manusia untuk salat ini adalah imamnya fitnah. Yaitu pemimpinnya fitnah. Maka Utsman kemudian mengatakan, wahai anak saudaraku, sungguhnya salat itu adalah perkara yang paling bagus yang diamalkan oleh manusia. Ya, salat itu termasuk perkara yang paling bagus yang dilakukan manusia. Maka apabila mereka berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Apabila mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka. Bukan berarti kemudian menjauh dari salat bersama mereka. Nah, kalau baik ya ikut baik bersama mereka, dan salat amalan yang baik maka ikut salat di belakang mereka. Tapi kalau mereka berbuat keburukan maka yang dijauhi adalah keburukannya. Dan ini bimbingan yang bagus dari Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Qala wal fasiqu wal mubtadi'u salatuhu fi nafsiha sahihah. Seorang yang fasik dan seorang ahli bidah, salatnya untuk diri sendirinya itu sahih. Fa idza shallal ma'mumu khalfahu lam tabtul salatu, sehingga apabila seorang makmum ya salat di belakangnya tidaklah batal salatnya. Nah, jadi ini dari sisi keabsahan salat ya kawan. Kaidahnya pokoknya seorang bermakmum kepada siapa sehingga salatnya itu sah, kaidahnya diingat selama salat orang tersebut untuk dirinya sendiri itu sah, maka salat di belakangnya juga sah. Paham?
Sehingga kapan saja seorang sholat, kemudian sholat si anak ini, atau orang ini itu ketika sholat sendiri sah, maka demikian pula ketika apa? Dia dijadikan sebagai imam. Misalnya anak yang belum balik. Anak belum balik tapi sudah memayyiz. Sudah memayyiz. Dan sholatnya sudah betul, sudah sah. Ada orang yang bermakmum kepadanya, sah saja. Nah, karena kaidahnya tadi. Nah, orang yang sholat untuk dirinya sendiri sah, maka sah pula bermakmum dengannya. Sebagaimana pula sah untuk bersaf dengannya. Dikecualikan di sini tentunya apa? Berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki telah datang dalil, tidak boleh dia bermakmum dengan imam perempuan, tidak sah salatnya. Nah, kalau imamnya perempuan. Baik. Nah, terus kenapa ada yang membenci untuk sholat di belakang orang-orang fajir atau ahli bidah? Perhatikan kalimat berikutnya. Lakin innama kariha man kariha sholata khalfahu li'annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajibun. Nah, akan tapi hanyalah ada orang yang membenci untuk sholat di belakangnya dikarenakan amar ma'ruf nahi munkar itu perkara yang wajib. Nah, sehingga mungkin dia meninggalkan untuk sholat di belakangnya sebagai upaya apa? Upaya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apalagi ketika dia mendapati imam yang lain. Tapi kalau tidak mendapati imam yang lain, ya tetap dia wajib berjamaah. Adapun alasan-alasan berikutnya, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.